Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 26 November 2022. Sabaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria PRR. Dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Sipra PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Tuhan sumber segala cinta, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini sebagai bukti cinta-Mu yang nyata bagi kami. Namun kami menyadari terkadang kami kurang mengerti cinta-Mu melalui hal-hal yang kecil, teristimewa dalam menyalahgunakan tubuh kami sebagai kediaman bait-Mu yang suci. Maka melalui sapaan Tuhan hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami untuk senantiasa ada dalam rangkulan cinta-Mu dengan memanfaatkan tubuh kami sebagai kediaman tubuh-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema permenungan kita pada hari ini, berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini memiliki banyak makna dan arti. Kata ini mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dimengerti. Dan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Ada 3 hal yang perlu kita dalami bersama. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh sebab itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal yang pertama harus kita lakukan ialah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Yang ketiga, kita harus berjaga juga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur secara harfiah. Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan yang akrab atau intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk tetap bertahan hingga akhir. Ingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menganggap serius tentang hal ini dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir, sehingga kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi kaum muda, kita berdoa semoga kita sekalian, teristimewa para kaum muda kita, menyadari akan kehadiran Allah dalam diri mereka, menyadari bahwa tubuh adalah tempat kediaman Allah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua, kita berdoa semoga para orang tua di seluruh dunia dapat memperoleh kekuatan dan ketabahan dalam mengasuh dan membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan semoga Tuhan senantiasa membimbing mereka dengan penuh cinta,
sebagaimana yang telah dididik oleh Bunda Maria dan Yosef kepada Yesus Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, kita berdoa semoga para pemimpin bangsa yang diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa dan negara ini senantiasa menjalankan kepercayaan seluruh masyarakat dengan baik dan penuh keadilan, bijaksana dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persembahkan intensi doa pribadi dan doa bagi keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa dan pengharapan kita kepada Allah dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.